Lu bisa nge-rap lagi kali sekarang Sas. Tapi lucu ya. Tapi kocak tapi kocak itu. Iya. Eminem kan banyak lagu-lagu yang kocak-kocak juga kan. Benar, kalau gini kan Eminem. Nah, kalau lu sendiri apakah ikut arus atau dia berusaha gak respon ya. Kembali lagi di MLD Podcast bersama dengan gue Oza Rangkuti. Hari ini kita membahas hal yang sangat-sangat era modern sekali gitu. Karir shifting, karena kayak zaman sekarang kan karir tuh orang sering banget shifting karir. Misalnya dari penyanyi jadi konten kreator atau apa. Bahkan waktu itu ada penyanyi juga, dia bikin jasa kirim-kiriman barang. Jadi gak hanya karir shifting, dia juga kurir shifting gitu kan maksudnya. Ada yang kayak gitu Bang, ada kan. Karir shifting itu sekarang emang lagi umum, lagi in. Nah, gue sedang bersama narsum-narsum yang kompeten untuk membahas karir shifting. Pertama dengan Bapak Benedion. Halo. Yang sering bershifting karir kesana kemari ya Bang Bene ya. Betul. Dan juga tentang karir shifting yang sangat kompeten ini adalah Sastra S. S-nya Silalahi kan? Oh bukan. Apa? Shifting. Itulah kenapa kita Sastra shifting karena berpindah-pindah karir. Berpindah-pindah karir. Tapi sebelum kita mulai, kita mengingatkan pada penonton untuk memfollow Instagram @mldspot. Dan kita juga ada di Spotify MLD Podcast dan juga YouTube MLD Spot TV. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah, sebelum kita mulai nih Bang Bene. Jadi kemarin tuh kita udah nanya di Instagram pendapat followers tentang karir shifting. Nah, ini pertama ada jawaban dari @ema_lxndr. Sangat relate. Gua kuliah biotek, sekarang kerja di PH, hahaha. Nah, katanya kan kayak siapa yang nyangka dari biotek kerja Pizza Hut sekarang kan. Bukan PH, bukan PH Pizza Hut. Production House. Iya, production. Siapa yang nyangka kan dari biotek sekarang jadi anak buah Koernus kan. PH. Bukan Itu dia lebih ketawa. Bukan ketawa kan. Iya, gitu. Gak ada chord di sini, gak ada chord. Aman. Biotek kerja di PH ya masih kepake lah ilmu-ilmunya ya Bang ya. Biotek ya. Iya, karena kan di apa namanya di PH pun ada tanaman gitu kan. Iya sih, pasti yang bisa disiram gitu kan. Iya kan, itu kan butuh ilmu biotek kan. Gak terlalu sia-sia berarti sebetulnya ini masih nyambung. Setahu saya tanaman mati semua sih. Tanaman dari Shopee semua dia. Oh gitu, perlu biotek, perlu. Nah, kedua dari Damara Ureva, berani mencoba hal baru. Keren katanya, berani mencoba hal baru. Dari dia ngomong keren aja udah ada keraguan-raguan di situ. Ada keraguan-raguan. Kayak apakah dia klise banget pendapatnya, klise banget. Iya, betul. Kayak dia gak benar-benar nganggap keren dari hati. Iya. Kok ini nyari validasi. Bener. Nah, dari @nepiox terakhir, kalau keseringan gak bagus juga sih. Jadi kutu loncat katanya. Nah, jadi jangan terlalu sering menurut dia. Bener sih memang, kalau terlalu sering juga kayak nih orang sebenarnya bisanya apa sih gitu. Iya, terlalu loncat-loncat dan seperti karir lain kan. Kecuali memang parkour karirnya, jadi memang harus loncat. Harus loncat-loncat. Ya kan? Lempar lembing kan ada loncatnya dikit. Ada. Sama bajing juga. Bajing juga ada loncatnya. Nah, kita mulai dari Sastra dulu. Sebenarnya cita-cita lu dulu apa sebelum lu jadi kayak gini, Sas? Ini nih. Ya, ini. Agak serius nih. Agak iyalah. Cita-citaku dulu ini pengen main satu episode di OPJ. Oh, itu. Cita-cita. Zaman Ajis Gagap, zaman Andri Sule. Karena itu kan tontonan setiap warga pada zaman itu. Iya kan, kayak kita di penonton layar kaca gitu ngeliat kayak kapan ya aku bisa di situ. Iya, kapan bisa ikut andeci sama orang-orang ini. Itu dia. Gue ada pikiran-pikiran gitu ya. Betul. Sampai aku tulis kertas itu. Aku taruh kayak wishlist gitu. Ada salah satunya itu main di OVJ. Aku masukin ke dompet Black ID ku kan kayak. Iya serius kayak kemana-mana aku bawa gitu. Pengen masuk OVJ. Benar. Tapi cita-cita orang tuanya terhadap dia sih jelas. Pengen kau jadi penulis kan. Itu dia. Sebenarnya itu. Bapak puisi penulis. Karena nama saya agak berat. Bener, juga. Sastra. Iya. Berarti dulu emang pengen banget masuk OVJ sampai nulis di dompet. OPJ nulis di dompet. Akhirnya ya kesampaiannya baru 2 bulan kemarin.
Masuk OVJ? PVJ. Kemarin ke Bandung kebetulan kemarin ke Bandung. Iya. Gak tau tipu apa gimana di dompet tuh kan kemarin. Mungkin, sama P kalau ada garis dikit jadi kayak P kan. Cuman di PVJ ada sulenya. Gak ada ya. Lebih ke nunung. Lebih ke jumpa. Sama lagi belanja kaos distro waktu itu. Beli ini kemeja alisan dia. Oh ya, orang tua pengen lu jadi penulis sebenarnya. Pengen, sastrawan lah. Tapi memang itu beneran. Orang tua beneran penulis. Orang tua puisi dia dulu sama penyiar. Dan penyiar-penyiar ini bang yang selamat datang di Garis. Enggak. Bukan. Gitu-gitu bang. Memang agak nyeni berarti penyiar yang agak nyeni. Penyiar yang agak kembali gitu-gitu. Iya. Yang sosok sastrawan. Kalian juga di Medan, siaran di Medan. Bali G. Oh di Bali G. Bahasa Indonesia tapi. Bahasa Indonesia. Kan abang yang di radio abang juga ada kan yang film abang kan yang dia ada sayup-sayup suaranya kayak gitu sirikas. Nah, gak tahu sampai sekarang masih ternyata begitu ton suaranya. Iya. Jam gitu Bapak hari biasanya itu ya. Hah? Jam apa? Enggak prime time. Oh, prime time. Tapi kadang ada radio yang mau prime time dini hari gitu terus ton suaranya. Oh, ada. Iya. Oh gitu. Ada radio orang tua. Ada orang tua. Betul. Penulis. Sekarang lu kan yang menulis untuk TikTok kan ya masih ada sedikit-sedikit masih ada. Masih lah, lumayan masih lah. Masih kepake. Notes di HP penuh lah. Iya, benar. Draft kalau lagi ketemu di jalan berhenti tipis penulis. Iya. Nah kalau lu Bang Benny dulu apa cita-cita pas kecil? Cita-cita pas kecil. Pas kecil kayak dokter. Dokter ya, klasik ya dulu. Klasik gitu. Karena dulu kita pas SD disuruh maju ke depan, apa cita-citanya gitu. Kita kayak, ya mana saya tahu sih belum tahu banyak. Kehidupan orang-orang. Iya, gitu dan kan. belum tahu kalau dokter itu sekolahnya mahal. Iya. Jadi masih los aja gitu jadi dokter. Benar. Padahal kan orang tua pas dengar kita jadi dokter udah mulai khawatir tuh. Gak tahu nih anak sekolah dokter mahal, ekonomi gak sanggup. Udah gitu lama lagi ya. Udah tahu gitu. Udah lulus 3 tahun lagi masih koas. Iya. Jadi pas SD dokter, pas SMP arsitek. Oh pindah lagi ke arsitek gitu karena kayaknya padahal nggak tahu arsitek apa tapi cuman kalau didengar keren aja gitu. Arsitek juga arsitek insinyur juga banyak tuh. Kalau ini anak sih belum terlalu ngerti arsitek itu ngapain. Iya, keren aja gitu. Cita-citanya arsitek. Nah, kalau pas udah SMA cita-citanya ganti lagi. Apa tuh? Kaya gitu. Udah jadi lebih realistis, apapun kerjaan yang penting kaya, menghasilkan. Bahkan dari cita-citanya udah shifting Bang Benny ini. Iya. Borong karir. Udah cita-cita tiap pendidikan berbeda dia. Itu cita-cita kaya itu yang menentukan jurusan kuliahnya, cara memilihku aneh. Oke. Jadi kan aku memang pengen kaya nih karena kan sandwich generation kan. Generasi sandwich. Maaf gak relate. Kita dua sandwich. Gak relate. Nah, cita-cita pengen kaya. Waktu itu kan pengen jadi teknik. Tapi gak tahu jurusan apa. Akhirnya yang kulakukan adalah buka koran. Nyari lowongan pekerjaan. Section lowongan pekerjaan. Terus ngelihat jurusan teknik apa yang paling banyak lowongannya. Karena itu pasti gampang nyari kerja kan. Betul, masuk akal sih. Iya kan? Strategi. Udah dulu udah. Ada Pep Guardiolanya tipis dibandingin. Ahli strategi. Jadi aku lihat. Wih, teknik industri banyak ini ya. Gitu. Itu kalau zaman sekarang dikasih sound TikTok yang I am Jose Mourinho. Tahu. Akhirnya lu pilih teknik yang teknik industri karena pengen kaya itu tadi. Gitu. Iya benar-benar. Dan ya sekarang ilmu-ilmu teknik industri masih kepake lah di penyutradaraan ya. Lebih ke tekniknya dihilangin industri. Industrinya. Itu. Karena udah terdoktrin dulu. Gue industri. Akhirnya masuk industri. Itu dia. Tapi yang kerennya Bang Benny ini lulus deh. Kan ada stigma kayak DO baru keren. Iya. Ini kan. DO baru sukses. Kayak Naif DO sukses, Steve Jobs sukses. Itu kan satu orang DO yang sukses, yang nganggur kan jutaan itu Mas Gomel kan. Orang-orang yang DO sukses ini, orang tuanya bukan Bata. Betul. Kalau Mark Zuckerberg bapaknya Bata, Steve Jobs bapaknya Bata, disisa. Beda cerita Gak boleh DO. Iya.
Mana bisa pakai kaos abu-abu polos terus dia tiap hari. Gak boleh sama orang Batak tuh harus. Bapaknya kan bilang, kau harus lulus. Di tembok kita masih kosong, gak ada foto wisuda. Harus ada foto wisuda tuh di ruang tamu tuh memang. Ya. Harus ada. Ya. Nah, terus kalau gabung ke dunia stand up itu sebenarnya kalian ini lebih nganggapnya terencana atau kebetulan gitu, kecebur aja? Kalau aku memang memang sudah dari kecil itu suka nonton acara-acara komedi gitu, kayak nonton OVJ, Awas Ada Sule, yang Napi itu apa, Tangkap ya? Bang Napi ya, Tangkap. Bukan Bang Napi yang dia cerita kriminal tapi lucu. Itu apa ya judulnya? Itu Bang Napi Bang, yang kejahatan terjadi bukan karena bukan yang setiap cerita kejadian kriminal tapi nanti jadinya endingnya lucu gitu. Wah, lupa. Apa ya? Di Trans TV apa dulu lupa. Itu terus nontonin lawak-lawak yang lokal juga gitu. Nah, jadi memang udah suka sama komedi. Terus ngerasa diri lucu. Berarti di sekolah lucu berarti. Tapi enggak, cuma ngerasa aja. Self-proclaim. Iya. Kan kalau ngerasa biasanya ngelawak di kelas orang ketawa. Ini enggak. Tapi ngerasa aja lucu. Tapi ngerasa lucu. Tapi kalau ngejokes gitu selalu gagal gitu. Tapi tetap merasa lucu. Tetap mencoba. Gitu. Jadi begitu kuliah semester 5 kalau gak salah 2011 itu rame stand up. Ya karena biasa nonton komedi akhirnya aku tontonin. Dan kayaknya aku pengen membuktikan kalau perasaanku lucu ini lucu beneran gitu. Nah akhirnya itu yang bikin aku nyoba stand up. Nah, berarti bukan kecebur ya, emang udah ada basic-basicnya lah. Iya, tapi nggak niat karir sih, cuman pengen nyoba aja. Iya. Kalau lu Sas? Kalau aku itu kurang lebih karena ya itu nonton komedi kan. Karena tontonan kita kan. Kalau nonton OVJ juga kan. OVJ itu Bang, nonton OVJ. OVJ dulu emang kayak semua nonton semua. ya. Dan tiap kita libur sekolah kan dulu SD negeri. Libur 3 bulan nontonnya apa? DKI, Warkop DKI. Iya kan. Itu ditayang jadi kayak. MTV Bujang dulu. MTV Bujang. Betul. Terus kayak ya Insomnia. Gitu-gitu kan udah komedi-komedi kan. Terus malah tapi sebelumnya belum di komedi awalnya aja. Awalnya dulu lagi rame tuh hip hop, nge-rap. Terus kau nge-rap? Nge-rap Bang. Nge-rap dulu awalnya sebelum stand up. Nge-rap. Maksudnya bikin lagu sendiri? Bikin lagu sendiri. Enggak, bikin lagu orang lain. Kita nulis tipis-tipis. Beatnya dari orang. Dijual juga kan itu 150, 100 ribu gitu-gitu. Apa beatnya? Beatnya. Vario enggak? Enggak Bang. Mio Karbu ada. Mio Karbu ada. Iya. Nah dengan bermodalkan itu ya udah. Oh berdiri. Sama nih kayak stand up. Nah ibaratnya. Kan di hip hop juga ada punchline-nya juga kan sebenarnya. Ada Bang. Lu nge-rap tuh sampai sempat manggung off air gitu-gitu. Manggung. Oh masa? Manggung Bang, tapi ada yang kita bayar. Ya kalau itu emang kan musik kan gitu Bang. Kan biar kita manggung kita yang bayar. Bener Bang. Slot. Aku manggung lah di situ gitu. Misalnya baru tahu aku ya. Misalnya rapper baru mau sepanggung sama Psycho Oji misalkan kan Bang. Gak harus ini. Kita jadi kayak openernya gitu bayar. Demi jam terbang bayar. Si biasanya acaranya yang bikin sistemnya kan. Sistemnya. Pensi-pensi gitu. Bener. Masih regis nih untuk berapa orang lagi, berapa slot gitu. Bayar. Berapa lama itu menggeluti karir hip hop? Sastra S dulu S-nya Snoop Dogg sempet ya? Iya itu sih benar. Nama saya Koji. Sempet ada yang. Coba dong satu lagu rap lo kalau ada yang masih ingat ya. Dikit lah, sebaik dua baik lah. Lagu ini Rohani. Jangan lah. Apa coba. Rap Rohani. Yang itu pokoknya dari ini Bang yang selamat datang Yesus Tuhanku gitu kan masuk. Yesus datang ke dunia untuk kita semua gitu. Jadi itunya udah ada lagu ininya kita isi refrennya serius. Lihat aja di Facebook itu masih ada pakai baju gombrong, kurus gombrong lagi goblok. Rapper. Lu tapi bikin liriknya komedi dulu Sas? Ada komedinya tetap dari dulu entah kenapa kayak ya walaupun gak tahu lucu apa enggak ya tapi ada aja niatnya pokoknya komedi. Kayak gak mau lurus gitu. Tahu kan kayak gatel pengen ini. Terus titik berhentinya apa? Titik berhentinya gara-gara ya wave-nya stand up lah. Oh lu pindah ke stand up. Coba-coba sama kayak Bang Benny juga kan. Cobalah karena udah
ibaratnya udah punya basic berani berdiri di depan panggung itulah. Mental manggung ada. Karena pasti banyak teman kita yang lebih lucu berkali-kali lipat dari kita kan bang. Tapi disuruh naik gak mau, gak berani. Kayak antar aja nah. Aku udah berani berdiri ya udah. Coba-coba berdiri. Ya nyaman. Udah akhirnya. Nah kebetulan aku itu kru namanya kan. Berdua sama temanku. Susah waktunya. Apa? Jadi hip hop itu namanya kru bang. Jadi kayak. Grup itu namanya kru dulu. Oh gitu. Berarti kalau grup kita kru nih. Kru. Talentnya siapa dong? Aku berdua. Kalau kita berdua punya kru lagi nyebutnya apa kan agak bingung itu ya. Iya sih benar. Kru standby. Jadi gua apa? Jadi yang nyanyi namanya kru. Namanya kru. Yang ngurusin namanya talent. Bukan dibalik gitu bang. Tapi karena kalau di luar gitu ya kayak my crew gitu kan. Itu teman maksudnya. Oh nah lu berdua nih. Lu yang rap dia yang nyanyinya gitu. Enggak sama-sama nge-rap kita berdua. Sama-sama nge-rap. Cuman waktunya kadang ada yang aku bisa dia gak bisa. Aku bisa gak bisa. Nah muncul nih seni yang berdiri sendiri nih. Gitu. Jadi gak mesti nentuin waktu masing-masing kan. Ya udah akhirnya gitu. Oh iya. Oh dari hip hop berarti. Dari situ awalnya. Kan Seiko aja merambah dari musisi kan? Musisi ya tapi band. Dia ngeband bang. Tapi emang nge-rap enak sih. Gue sempat bikin juga kayak sketsa audio. Nge-rap gitu kan. Sketsa audio kayak apa tuh maksudnya? Kayak jadi gue bikin kayak drama pendek tentang ceritanya rapper sombong gitu. Kayak tolong riders gue mana bla bla gitu. Cuman ada lagu-lagunya juga gitu ada di podcast gue ada. Di gituin ya. Di audio tapi ada gitu. Iya. Nah, tapi lu dalam misalnya bikin konten atau misalkan lu bikin film atau konten gitu bang. Lu terpengaruh apa dengan lingkungan dan ya society yang lu temuin sehari-hari gitu. Apakah lu terpengaruhnya banget kan misalnya kalau gue bikin konten pasti terpengaruh banget kan isu apa atau teman-teman terdekat gue gimana gitu. Kalau aku pribadi sangat karena kan kontenku dari sekitar itu kan. Makanya banyak yang nyebut aku tuh PK. Apa tuh? Pengamat culture. Jadi kayak culture yang pakai C juga. Bukan PK. Spellingnya doang. Pengamat culture. Suka-suka yang lagi rame warna kopi. Aku suka nyentil-nyentil gitu. Iya. Emang kenapa kalau mesen kopi, es kopi susu atau matcha. Benar. Gak harus espresso atau ini dong. Bangkrut juga tukang kopi kalau yang. Karena kan sedikit orang yang minum kopi kayak gitu kan. Iya. Sales paling tinggi dari es kopi susu gula aren. Iya, benar. Suka-suka gitu-gitu, anak senja gitu-gitu. Lu kira-kira lebih terpengaruh sama lingkungan di luar atau background gitu, cerita masa lalu gitu misalnya? Lingkungan di luar lagi? Lingkungan di luar, iya. Daripada internal ya? Daripada internal. Nah kalau lu bang sama di luar juga atau lu lebih internal mungkin kalau bang Bene? Ada. Jadi enggak benar-benar internal juga. Jadi karena kuliahku teknik industri itu kayaknya membuat aku jadi beda juga dengan seniman lain. Karena kan kalau teknik industri itu aku dulu belajarnya itu bagaimana membuat produk, mendesain dan segala macamnya untuk sampai kepada konsumen sebanyak mungkin. Jadi ada mindset market gitu. Oh, udah ngerti itunya ya. Udah ada mindset marketnya gitu. Jadi kan pelajarannya itu misalnya kenapa dulu pelajarannya kenapa misalnya produk-produk Apple itu diterima dengan baik oleh konsumen gitu-gitulah. Itu kan ada pelajaran banyak di teknik industri. Jadi aku berusaha menyeimbangkan. Tapi aku juga karena dari stand up, kan kita anak stand up kan dibilang buatlah sesuatu yang dari keresahan. Itu sih yang kuat banget. Supaya kita tuh melakukan sesuatu itu rasanya itu tuh jujur dan itu memang sesuatu yang kita pedulikan gitu kan. Jadi kita misalnya stand up tentang keluarga ya kita memang peduli dengan isu ini. Jadi ketika stand up tuh rasanya tulus gitu. Nah itu yang akhirnya aku coba seimbangkan karena kan mindset market kan ada di kepala aku nih karena kuliah. Tapi ada mindset komedi juga nih. Stand up comedian dari personal. Jadi berusaha seimbang. Cari tengahnya di mana gitu. Jadi penonton mudah ngerti. Tapi aku pas bikin juga aku ngerasa film ini atau apapun yang aku bikin itu tulisan ini mewakili diriku gitu. Jadi seimbang gitu. Jadi buat Roy itulah pentingnya kuliah ya. Oke. Gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Tapi apakah di sana itu Cita Fashion Week itu karir shifting juga bukan di sana? Terjadi gak tuh di situ? Mungkin biasanya yang pulang sekolah cuman misalkan langsung pulang atau les, sekarang jadi nongkrong di sana kan? Iya. Itu termasuk yang pertama mungkin
gabut di rumahnya kali ya. Gabut di rumahnya mungkin. Terus bisa juga dibilang career shifting karena kan mungkin mereka itu backgroundnya ada yang ya kemarin sempat kesana juga bukan? Ada yang bareng kita kesana kemarin. Oh iya benar. Oh ini kesannya kita udah akrab ya. Kirain Anda host yang baru kenal kita. Iya. Internal. Kita kesana terus ternyata background macam-macam. Macam-macam, ada yang macam-macam tuh kayak apa? Ada yang parkir. Oh tadi dia di Citayam tukang parkir. Iya, ada yang manusia silver. Oh gitu. Iya. Aku baru ngerti nih. Banyak bang. Tapi kan yang aku lihat banyak usia-usia remaja kan, belasan kan. Paling banyak emang usia-usia segitu kayaknya. Iya, tapi emang usia segitu udah kerja. Kok pura-pura gak tahu nih. Mungkin ada yang udah, ada yang belum. Manusia silver kan bang gak ada usia sekian harus sekian. Malah yang masih ya gitu lah. Tapi kayaknya bukannya udah dewasa-dewasa ya manusia silver juga ya. Maksudnya main kepancoran makanya. Jadi berarti termasuk career shifting dong. Misalkan dia tadi manusia silver nih, terus dia ke jadi gold ya. Iya, silver play motor kan jadi gold. Penaikan karir. Nah, kalau dia semangat bisa platinum ya. Itu dia. Itu diamond. Bener. Iya kan? Misalnya termasuk. Dari misalnya tadi tukang parkir, terus ke Citayam, terus dia viral, terus fokus di TikTok gitu ya. Itu kan career shifting juga. Career shifting. Sebenarnya. Itu yang terkenal siapa? JJ sama siapa? Bonge, Kurma, Roy dan JJ. Mereka jadi talent kan sekarang. Jadi talent. Dan di umur dia mungkin masih belasan udah pakai Gucci. Aku sampai sekarang belum punya brand Gucci. Di lemariku belum ada. Bener. Mungkin 15 atau 10-15 tahun lagi akan ada fashion stylist yang dulu nongkrongnya di situ kali ya. Bisa jadi kan? Pasti. Iya. Gak kaget misalnya emang ada ya. Bener. Nah tapi menurut lu yang bikin orang memilih untuk banting setir tuh apa? Kayak lu tadi berarti karena opportunity-nya Sas? Atau karena wave-nya aja? Karena ada Vario di depan kan. Takut kita banting setir. Literally. Maaf. Karena takut keserempet lah. Enggak. Lanjut lagi. Karena wave. Karena apa ya, emang itu dia mungkin ya bang ya. Karena bapakku tadi memang ya ada darah seni. Artnya lah, seninya itu kan. Jadi kayak aku selalu kayak gitu. Maksudnya kayak beatbox dulu juga pernah. Hip hop juga pernah. Gitu, stand up. Nah cuman nyanyi yang sadar diri gitu. Ya kan hip hop nyanyi. Enggak nyanyi pop gitu bang maksudnya. Makanya gak pernah ikut idol apa segala macam gitu. Tapi lu bisa sebenarnya nyanyi kan? Enggak lah. Enggak, dikit-dikit maksudnya enggak fales kan? Tapi coba. Nah, jangan. Yuk adu-adu jelek yuk kita. Kalau adu-adu jelek aku pede. Ya aduh. Glimpse of us dikit lah ke kamera lah. And sometimes I try to Nah, itu bisa kan? Bergumam itu, bergumam. So kayak misalnya yang paling banyak jadi kebimbangan kan apa? Resign dari corporate untuk mengejar passion bang, itu yang paling klasik tuh. Itu dia. Kalau di dunia kantor tuh kayak kapan ya bisa full time? Kayak iya. Misalnya kerjakan gue dulu editor bang di PH kan. Pasti impian kita tuh sehari-hari ngobrol di kantin tuh kapan nih punya PH sendiri itu terus gitu. Betul. Bisa bikin channel sendiri, bisa mendapat klien sendiri, gitu-gitu. Nah itu menurut lu apakah yang dibutuhkan keberaniannya atau kayak settle-nya dulu gitu? Apa yang kira-kira bikin orang berani atau memutuskan untuk banting setir tadi ya? Apakah jenuh? Yang jelas sih kesadaran kalau zaman tuh udah berubah, itu sih. Maksudnya zaman dulu 10-20 tahun lalu tuh digital dan segala macam media itu kan belum seheboh sekarang kan. Iya. Sekarang kan ada banyak orang yang bisa berkonten tanpa punya perusahaan gitu, tanpa betul. Ada karena semua orang itu adalah company sekarang. Semua orang ada brand, Iya. Jadi kayak orang personal sendiri dia bisa bikin YouTube, betul. Orang punya sosmed, Instagram itu bisa menghasilkan gitu. Dan ini 10-20 tahun lalu nggak ada gitu. Benar. Jadi kenapa banyak orang berpindah karena memang banyak opportunity baru. Betul. Iya. Bener, gue dulu editor tuh gue ya motong-motong gambar, ngasih suara sama yang ngasih bumper gitu-gitu bang. Dulu kerjaan gue itu, sekarang
ya semua yang digital tadi udah bisa itu pakai handphone doang ya kan. Iya benar. Walaupun PC segala di ujung macam. kanannya ada FIFA video. Atau pas ending masih ada capcut kadang-kadang kan kayak tolonglah kan tinggal di remove kan tinggal di remove gitu. Atau kadang ada masih 2, 3, yuk masuk. ada mulutnya. Ada 2, 3-nya. Dan sekarang misalnya ketika dibilang apa kerjanya editor apa dulu gitu. Kalau dulu kan pasti setiap bilang editor udah image-nya bahwa editor di TV mungkin, editor di film, televisi. Sekarang kalau editor tuh macam banget nih, banyak kali nih. Makanya saya juga bisa dibilang editor kalau gitu. Karena ngedit konten sendiri. Ngedit, betul. Makanya waktu orang nanya kan kayak, Zah, tapi ilmu lu di PH masih kepake buat ngedit sekarang ya. Gue bilang, iya tapi kayak semua temen gue juga editor. Sekarang kan kayak sastra ngedit sendiri, Apos ngedit sendiri kan ya. Semua editor gitu sebenarnya. Itu dia tuh. Cuman ya selain ngedit ya, kita juga harus ingat untuk follow Instagram MLD Spot. Ikutin MLD Podcast di Spotify dan juga subscribe MLD Spot TV. Jangan lupa dinyalakan loncengnya gitu. Nah kalau misalkan bekerja di dunia hiburan tadi gitu. Bekerja di dunia hiburan. Ini salah satu keinginan lu dari berapa lama yang lalu kira-kira? Apakah emang lu targetin bang kayak gue pengen dibikin film? Atau emang lu kayak stand up tiba-tiba lu nemuin opportunity-nya kayak bikin film gitu? Atau lu emang udah ada mimpi itu kayak gue pengen ngedirect gitu someday? Enggak ada sih. Jadi yang mungkin sempat jadi cita-cita aku mungkin penulis ya. Itu pun karena pas SD, SMP, SMA tuh aku sempat nulis kayak cerpen, puisi yang terbit di koran lokal itu. SMP? Iya SMP, SMA sempat lah gitu. Wah koran lokal itu udah sangat privilege. Iya, bahkan di Mading aja udah bangga. Waktu itu sih sempat. Cuman cita-cita itu pupus lah waktu kuliah. Karena kan udah gak nyambung kan. Pas kuliah kan aku kuliah teknik industri. Ya cerpen agak jauh sih. Industri ya. Niatnya kan udah pengen kaya. Karena cerpen ternyata gak apa sih, duitnya ada tapi kan gak besar. Kayak aku ingat SMA tuh kalau terbit di koran paling 30.000 gitu. 30.000 gitu. Jadi emang ada minat penulis tapi nggak sebegitu besarnya. Pas kuliah udah hilang tuh. Tapi pas gitu udah stand up, itu baru mikir aku mau ngapain lagi ya selanjutnya gitu. Jadi yang membawa aku sampai ke titik ini tuh bukan sekedar passion sih, tapi kesadaran aku bisa apa dan ada peluang apa yang terbuka. Gitu kayak skill dari masa lalu lu tampurin lagi. Nah ketika selesai Suci di Kompas. Nah itu kan aku lulus kuliah dari Jogja. Aku mikir kayaknya kalau bersaing di stand up ini terlalu berat. Karena persaingannya berat kan. Banyak stand up baru bermunculan gitu, dan lebih lucu-lucu lagi. Betul. Nah cuman aku mikir aku tuh bisa nulis sama aku sekarang ngerti komedi. Gitu. Ada ilmu baru lagi yang didapat. Dan waktu itu tuh cerita dan tukar pikiran sama beberapa senior, Ernest, Panji, Radit bilang bahwa di Indonesia tuh penulis skenario komedi itu masih sedikit. Itu kesempatan yang sangat terbuka lebar gitu. Jadi yang membawa aku akhirnya beralih ke sini, shifting ke sini itu karena kesadaran bisa apa dan kesadaran peluang apa yang ada gitu sih. Oke. Cerpen yang SMP tadi itu udah cerpen komedi tapi bang? Oh enggak, serius. Cerpen serius. Tentang apa? Coba boleh gak premisnya? Macam-macam sih, ada yang kayak pernah jadi waktu itu kalau pada ingat pernah Adam R itu kecelakaan. Nah itu tuh kayak ada cerpen tentang anak yang ngantarin orang tuanya ke bandara gitu-gitu masih sedih tragis gitu. Itu dari cerita ini atau Bang Karang sendiri? Di Karang, jadi kayak membayangkan kalau kecelakaan itu ada kayak gini sedih kali ya. Sedihnya dapat, cerita-cerita kayak gitu. Berarti gak pakai teori tuh waktu SMP, Bang? Nulis aja, kirim-kirim aja. Iya, cuman biasanya yang kulakukan itu membacakan, aku suka baca juga. Jadi kayak membreakdown yang ku baca. Kira-kira ini nih kenapa bisa begini ceritanya gitu. Jadi teorinya gak tahu tapi kayak otodidak gitu lah. Kebayang lah tulisannya kayak gimana gitu ya. Tapi belum komedi. Belum komedi. Berarti kan skill lu nulis di zaman dulu, abis itu lu ikut stand up lu, sekarang gue ngerti komedi nih gue bisa nulis komedi sekarang. Ibaratnya gitu kan. Gitu, ibaratnya
sayang nih kalau bisa nulis, bisa komedi gak dimanfaatin. Oke. Lu bisa nge-rap lagi kali sekarang. Tapi lucu ya. Tapi kocak itu. Iya. Eminem kan banyak lagu-lagu yang kocak-kocak juga kan. Bener, kalau gini kan Eminem. Kalau sendiri apakah ikut arus atau dia berusaha gak respon ya. Gak kuat dia untuk merespon. Gimana caranya dilanjut? breathingnya kenapa? Itu lu sama kayak Bang Mir tadi. Lu apakah ikut misalkan lu dari stand up waktu lu sekarang kayak konten creator. Iya, TikTok tapi banget. Tapi kuliahmu kan. apa? Akuntansi, Bang. Oh, nyambung ya. Sangat nyambung. Menghitung beat ya. Dan ngitung-ngitung komen-komen di TikTok mana yang hate, mana yang support kan. Algoritma dari akuntansi. Benar. Sama deal sama agensi ya masuk. Nah, iya. Kalau itu basic matematika sih. Gak perlu dibanggakan ya. Gak perlu dibanggakan. Itu lebih penting melihat value diri sendiri. Basic matematika. Betul. Nah, apa tuh shifting ke TikTok, Sas? Shifting ke TikTok kurang lebih sama kayak Bang Bene. Ngelihat kayak stand up ini banyak sekali kan. Iya. Kocak-kocak semua. Dari personanya semua udah wah ketanam lah semua. Persona Batak, Betawi segala macam. Nah, makanya harus dituntut serba bisa kan. Dan serba sadar kalau ya semuanya dicoba aja dulu. Iya. Kayak, dari bikin konten apa, konten B, konten C. Nah yang naik itu yang diterusin sekarang. Walaupun tidak merubah roots aku, akar aku dari mana segala macam. Ini ya konten ya yang disukai disukai penonton sama yang disukai brand itu aja. Karakter itu yang ditanam terus. Karena diri sendiri gak terlalu perlu lah ya. Nanti kalau saya biasanya kalau musisi kan kayak gue sih berangkat dari gue dulu. Kalau orang suka sih itu bonus biasanya gitu. Berarti dia berangkat dari brand, kalau gue suka bonus. Itu dia. Ya itu sangat kepake ilmu stand up kan untuk nulis. Bahkan pernah collab sama konten kreator lain, TikToker lain, Instagram lain gitu kan. Lah, itu nulis, Sas. Iya, goblok. Iya sering gitu. Gue juga gitu. Benar, dikira sepele aja. Dikira kita record langsung jalan aja gitu. Iya, kayak waktu itu gue syuting di mana ya, kayak oke, Mas Oza ini ada alat-alat bengkel nih. Ntar disangkut pautin ke bahasa Jaksel ya. Oke siap, yuk rolling kamera. Nanti Mas. Gak segitu. Siapin dulu. Gak gitu. Siapin dulu dong. Gitu, karena tuh gitu. Iya. Kau harusnya bisa kayak ya, di ini alat bengkel, ini ada ban, mana kreatifnya tadi anjing. Gitu. Itu nyambungin di situ. Iya, banyak yang gak nyangka itu nulis ya. Jadi aku ngambil HP dulu nulis poin-poinnya, diksi-diksinya. Lah itu nulis, Sas, kata dia gitu. Iya gitu. Nah, kepake terus ya ilmu urat malu. Konten di mana aja. Dari stand up kita. Benar, iya sih. Dulu mah gengsi ya. Gengsi, stand up kita ditonton orang main dam batu sama main gaple kan udah hilang gengsi. Udah hilang gengsi kan, gak dinotis. Ada pop es lagi di blender gitu. Benar. Udah itu. Kalau pekerjaan lu pertama apa, Sas? Pekerjaan lulus kuliah sempet gawe biasa? Oh, ini dari lulus kuliah atau pertama banget? Atau pertama sesuatu yang menghasilkan. Pertama kali menghasilkan apa? Sorry, Reja Arab, aku duluan. Gamers dulu. Sempet gamers juga. Duit pertama aku jual ini, Bang. Dulu ada mainnya seal online tuh, ada pet atau peliharaan. Nah itu bisa dijual karena ini rare. Itu 300.000 pertama aku. Iya. Janjian sama orang Chinese. Apa? Gue juga pernah jual. Serius? Pembelinya kebetulan Chinese. Pembelinya orang Chinese kan. Bro, gue beli itu. Ternyata ada duitnya ini. Karena aku dari game. Apa nama gamenya? Seal online. Seal. Dulu kayak sebelum Dota lah. Jadi tapi beda sih RPG. Kayak Ragnarok kalau RPG. Jadi itu ada item yang kayak ya memang ini kalau mau didapat bisa habisin berbulan-bulan. Nah, kalau dia mau beli, dia punya duit ya langsung beli. Situ COD-an seal online. Jadi ada petnya dapat 300.000 dari situ. Kau apa? Gue pernah juga jual karakter game juga pernah, Bang. Jadi gue main RYL dulu, Risk Your Life namanya gamenya. Gue bangun karakter gue sampai wah udah lumayan terkenal karakter gue dulu. Termasuk ya tier 1 lah di server gue gitu kenal kan. Kenal sama GM lah ya. Kenal sama GM. Sampai pernah ke kantor GM-nya gitu gue. Lumayan. Nah. Siapa GM? Game Master, Bang. Jadi kayak abang-abangan. Kayak pemerintahan di game. Kayak general manager. Benar, kayak Bang Ajis lah di stand up. Gitu. Jadi udah sedekat itu. Iya. Nah kalau ibaratnya itu stand up gue tuh dulu udah kayak
si Uus lah ibaratnya gitu. Tinggi gue. Tinggi gue. Sama Bang Najis. Betul. Nah suatu hari gue udah pengen lulus kuliah kalau gak salah kayak. Ini gue udah gak bisa main game lagi nih. Gue jual akhirnya karakter gue itu. Berat juga itu, sedih juga rasanya kayak. Sedih. Dari kecil udah gue bangun. Kalau gitu, kuliahmu kan. Apa? Kuliah dulu ekonomi, terus sempet DO dulu, terus periklanan bang. Gitu ada DO di kampus? Di kampus Mustopo pas periklanan gitu. Tapi gue kalau pekerjaan yang resmi ya editor. Oke, kasih tahu dong sebelum Mustopo di mana? UI dulu. DO-nya dari situ bang. DO dari UI. Terus susah gitu. Setiap kelas roaming gitu kayak ini ngomongin apa sih mereka ini apa gitu. tadi di UI? Ekonomi. Iya. Makanya di mobilnya ada stiker We Are The Yellow Jacket kan. Orang Lu apa komennya? Tadi penulis di SMP itu. Iya kayaknya itu kayaknya yang menghasilkan pertama tuh. Jadi nulis itu terus. Kalau gak salah aku ingat pas SMP tuh 20.000 masih cerpen. 20.000 ya. Tahun berapa tuh 20.000 bang? 2004 apa 2005 kali ya? Iya 2004 20.000 masih ini. Aku masih ingat tuh aku beli kaset Alexandria-nya Peter Pan. Iya. Itu pas 20.000. Jauh mimpiku ada di situ tuh. Sama Tabisaka tipis. Tabisaka di situ ya. Ada di situ Alexandria. Atau kan jangan duit pertama deh, tapi pekerjaan pertama bang, gaji bulanan pertama pernah kantoran atau apa gitu. Kalau yang bulanan gitu yang profesi gitu, yang udah profesi. Iya, yang bukan istilahnya freelance gitu ya. Kayaknya aku gaji bulan pertama itu waktu jadi tim penulisnya Panji kayaknya 11-12. Itu soalnya gajinya bulanan. Goyang Anaconda itu dari abang? Iya sebelum aku masuk lah itu. Iya yang dia goyang-goyang gitu. Itu kayaknya karena itu digajinya per bulan bukan per project. Yang sama Bang Awe ya? Betul. Berarti udah stand up baru. Udah stand up bulanan ya. Belum sempat kerja kantor. Bang Panji notice abang bisa nulis untuk acara stripping gitu gimana ceritanya? Aku bilang. Iya. Kadang emang harus gitu. Harus kita ngomong. Acting kita mumpung ada penulis. Enggak segitunya. Itu lebih keganggu sih. Masih banyak dong tapi. Iya banyak dong. Dan memang jadi gak diajak. Itu dia. Gak boleh hardcore gitu mintanya. Mending dinotis aja dulu. Dinotis aja. Oh gitu. Lu apa kerjaan profesi pertama? Nah kalau profesi dulu penyiar. Oh sempat langsung penyiar? Nah ya. Oh gitu. Jadi aku tuh ya itu kuliah sambil kuliah kan uang bulanan pas-pasan dari orang tua. Ada lowongan penyiar. Nyoba-nyoba aja. Belum stand up ini? Apa? Kayaknya berbarengan lah bang. Berbarengan ya punya ilmu yang lucu-lucu di tongkrongan gitu lah tadi. Iya. Aku pakai itu untuk audisi segala macam. Ya udah 3 bulan. Gak digaji, tapi setelah itu cuman jaga ini bang, dari jam 12 sampai jam 6 pagi itu harus lagu hidup kan, itu aja gue tungguin. Gak ngomong. Itu bukan penyiar. Itu operator namanya. Itu bukan penyiar. Itu 3 bulan pertama. Aku penyiar. 3 bulan pertama maksudnya. Emang lu menyiarkan musik tapi dia bukan penyiar namanya kalau kayak 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Jadi kalau nggak tahu ya zaman sekarang kan mungkin penyiar tuh dicari yang udah bernama. Jadi kalau dulu itu latihannya 3 bulan. Oh gitu. Latihannya cuma ngeplay lagu. Salah satunya itu. Jadi kayak katanya biar terbiasa di studio. Kau bilang untuk terbiasa 2 hari aja cukup. Gak usah 3 bulan. Ngafalin tombol sama apa maksud gue cukup. Nandemin penyiar prime time. Jadi nonton aja kita di situ gitu. Itu 3 bulan lama 3 bulan ya? gitu. Kayak ya kan ya Cindy Lo juga pernah bilang dia sebelum di Trax kan emang jadi apa kayak akademinya gitu. Akademi gue anak radio juga cuman gak selama 3 bulan itu. Jadi awalnya gitu terus dapat penyiar prime time. Nah itu gaji bulanan itu gaji awal malah 300.000 kayaknya. Tahun berapa itu 2012. 2012. Siaran. Enggak disuruh nyapu ngepel gitu enggak kan? Enggak bang, cuman kalau abis minum nyuci gelas sendiri lah. Kesadaran sendiri. Itu attitude. Iya. Nah itu awal 300.000 setelah prime time baru 2 juta lah kayaknya. Nah 2 juta pas segituan. Gede lah itu untuk ukuran lokal gede. Untuk ukuran lokal doang. 1,5 iya gitu. Dan lu waktu itu sendiri tuh gak ada tandem Tandem. Gitu? Oh tandem. Selalu berdua. Itu profesi pertama Profesi pertama itu. Jadi gaji bulanan ya. Gaji bulanan itu bang dapat 300.000 aja udah seneng gitu. Karena kayak main-main kan awalnya. Kita di radio denger musik nongkrong-nongkrong. Udah digaji gitu. Bahkan sempat jadi
tempat tidur sementara radio itu. Iya. Kan anak kok ini kan daripada jauh. Daripada balik. Berarti kalau kau editor ya? Editor. Gaji bulanan ya? Gaji bulanan pertama editor. Berarti lu bisa Sase yang kayak bridging lagu yang sambil intro udah masuk. Terus lu kayak, oke listeners berikutnya ada. Betul. Ada ilmu-ilmunya juga itu sebenarnya ya. Berikut dari Fatin Candu. Candu banget gak sih kalau kalian hari ini? Itu. Ada bridging lagunya. Itu. Iya. Cantik. Tadi adalah Rizky Febian yang Kesempurnaan Cinta. Oke. Walaupun kesempurnaan sebenarnya hanya milik Tuhan listeners. Gitu ada ya. Gitu. Oh gitu, bener. Oh iya. Lu tapi kalau dalam jalan karir nih, karir kalian tuh tipe yang Silver Spoon atau Street Fighter? Apa tuh? Silver Spoon tuh peneliti karir yang karirnya mulus terus bang. Ibaratnya dia kuliah, misalnya biasanya yang dari SD udah ranking tuh kan pasti ada temen gitu kan. Ranking tuh SMP dia unggulan, habis itu SMA juga unggulan, kuliah, cum laude, karir, kantor terus tinggi gitu. Atau kalau Street Fighter? Liu Kang sama Chun Li. Bukan Street Fighter. Street Fighter ya. Ryu sama Ken juga ada di situ. Honda juga bagus. Nah berarti lu ya, kayak pasti Street Fighter sih ya sebetulnya. Kayaknya Street Fighter ya kita. Iya kan. SMA lu pinter Bang Benny di kelas? Termasuk? Kayaknya lumayan sih. Lumayan. Top 5 gak? Maksudnya termasuk yang dicontekin orang terus pelajaran tuh ngerti gitu. Oh aku tapi bukan yang... maksudnya aku ngerti pelajarannya, tapi bukan yang murid teladan gitu loh, bukan yang belajar. Bukan yang teladan, tapi paham gitu. Paham gitu. Jadi mungkin ranking enggak, tapi kayak aku tuh kalau Olimpiade ikut gitu. Oh ya, itu termasuk lah. Siswa-siswa bulus dalam. Nah enggak, tapi aku tetap bolos, tetap bandel, tetap judi gitu, main biliar gitu. Ambil bola lapan biasanya. Iya, ambil bola lapan. Tapi kalau Olimpiade. Tapi pelajaran tetap Olimpiade aku kontingennya gitu. Oh gitu. Makanya kenapa aku bisa ini karena UGM. Itu dia salah satunya mungkin. Gitu, jadi agak-agak... Maksudnya agak-agak tengah sih. Agak-agak tengah. Yang kayak blues dalam, pintar, dihormati gitu. Enggak bandel juga, bolos-bolos juga. Bener. Apa gespernya itu Wuri Handayani gitu. Enggak. Berarti ya bandel tapi ulangan mah paham gitu ya. Kecuali pelajaran yang gak aku suka, aku tuh malas masuk tuh. Jadi misalnya aku kan gak suka biologi. Nah itu tuh aku sama guru biologinya berantem terus tuh. Gitu. Tapi kalau matematika akrab gitu-gitu sih. Iya. Matematika akrab. Wah, ternyata Jerome Pauline zaman dulu Bang Bene. Itu dia. Cuman gak good looking aja. Itu dia. Karena kan good looking 80% hidup lu aman. Aduh. Iya. Biologi lu malas Bang ya. Karena biologi kayak apa organ tubuh kodok gitu-gitu kayak apa sih kenapa kita masalahnya kalau soal reproduksi itu common sense ya benar sih nggak perlu kita pelajari insting aja cukup nggak perlu ada guru biasanya perlu guru kan udah ada teman playboy yang ceritain sebenarnya gini berarti ya Street Fighter lah ya bisa dibilang Street Fighter ya karena Silver Spoon tuh biasanya yang manajer gitu Bang di perusahaan tuh ya kan yang ranking mulu. Lama-lama hierarki karirnya jelas. Karirnya jelas gitu kan. Nah mungkin aku termasuk satu-satunya kali di keluarga besarku yang kayak aku gitu. Yang lainnya kayak kerja, manajer bank, nikah, kerja, polisi ini gitu-gitu. Yang udah Silver Spoon semua. Tak gitu. Iya. Yang emang ya zona nyaman lah bisa dibilang gitu kan. Lu doang yang Street Fighter ya. Street Fighter. Bisa dibilang gitu. Oke. Dan kalau misalkan lu tapi pernah ini gak seberapa sulit buat ngeyakinin lu kalau ini emang ini nih pekerjaan yang gue pengen nih. Lu yang sekarang gitu. Ini bukan pekerjaan yang lu pengenin sebenarnya. Jujur tadi Hamin sejam di sini masih buka Lina Job Street sih. Ya kali. Akun Jobs ID masih ada ya? Masih ada. Spam Lina lah di chat. Masih gak yakin ternyata. Masih insecure ternyata sama karir. Masih enggak lah. Tapi cukup
tahunan juga sebenarnya. Walaupun sempat kerja kantoran gitu. Gak tau kalau Bang Benny pernah corporate gitu gak Bang? Enggak, karena tadi dia pekerjaan pertama. Paling kerja pas kerja praktek aja sih. Kan dari kampus pernah kerja. KKN gitu ya? Bukan, magang. Kerja praktek. Kayak magang gitu. Itu sih ngalamin ngantor sih. Bangun pagi, berangkat ke pabrik, pulang sore. Itu ngalamin. Berapa lama itu Bang? 2 bulan lah. 2 bulan lumayan lah. Dan itu memang udah ngerasa, kok gak enak ya? Iya, biasanya Street Fighter gitu pasti. Itu di mana Bang? Jogja apa Jakarta? Di Sumatera Utara. Sumut. Jadi aku tuh lulus Jogja? Enggak, jadi waktu masih kuliah di Jogja kan kalau mau lulus itu harus melewati kerja praktek. Benar. Nah, aku kerja prakteknya di Inalum. Di sana perusahaan aluminium gede di sana. Nah, itu kayak kita dari asramanya itu mesnya itu naik bus ke pabrik dari jam 8 pagi nanti jam 4 sore baru pulang. Terus makan siangnya itu tuh kayak ala-ala tentara gitu, lonceng terus kita berbaris. Itu ngalamin itu tuh. Sop labu dimakanin dia. Terus kerjaan gue tuh ngecek stok di gudang. Jadi aku ke gudang ngeliatin murnya si sampah. Ini jadi gitu-gitu tuh. Iya. Sangat membosankan ya. Ya lebih menyenangkan pekerjaan yang sekarang lah ya. Sekarang. Walaupun gak tahu perdebatan Bang Bene ya. Maksudnya keluarga abang termasuk yang kayak, kau udah kuliah kan UGM jauh-jauh masa? Sebenarnya mereka ada kayak gitu. Tapi diriku sendiri juga berdebat. Gitu kan. Karena kan aku kuliah. Dan kuliahku selesai dengan baik. Maksudnya. Dan aku tidak membenci kuliahku sama sekali. Aku suka. Gitu. Jadi selama kuliah itu tuh nggak yang kayak ngapain sih aku di sini gitu. Jadi kayak setiap kuliah itu tuh merasa ini proses yang menyenangkan. Jadi ketika lulus itu memang jadi galau. Aduh ini gimana ya stand up-nya aku suka, kuliahnya aku suka, benar. Dan ada pertaruhan di situ kan. Kalau misalnya kerja sesuai kuliah, aku tuh udah bisa membayangkan juga nih, maksudnya seperti senior karirnya itu tuh kan sudah bisa menjadi contoh. Betul. Ada yang dilihat lah ya. Juga teman-teman seangkatan yang udah lulus duluan, keterima di mana itu kan. Nah itu aku sempat galau sendiri. Gitu. Tapi akhirnya ya udahlah, cobalah, takut menyesal kan. Saya kalau ke dunia pekerjaan nih, kalau aku gagal ke entertain bisa belok kan. Tapi kalau aku masuk ke perusahaan susah belok ke entertain. Jadi aku mikir waktu itu udah coba aja lah, kalau gagal tinggal belok ini. Tinggal shifting ini. Masuk. Nah titik poin abang apa? Soalnya aku sangat relate juga, karena kalau aku titik poin aku punya tabungan sekian, terus pekerjaan aku lihat 3 bulan ini, ternyata 2, 3, 4 kali lipat dari gajiku. Akhirnya aku cabut nih, sekarang udah full. Nah, tapi tetap aku ngejalanin stand up dan content creator sempat masih corporate gitu. Kalau abang titiknya apa? Kayak apa mungkin abang dulu kelar suci udah langsung dapat bulanan yang job lancar atau gimana? Atau memang gambling aja kayak ya udahlah duitku 200.000 aja. Karena lama tuh bergulir. Karena kita kan kos juga, makan juga. Kalau misalnya kita tinggal di sini, bodo amat. Yang penting makan sama tinggal aman. Yang mau open mic kita es teh manis 7.000 harus pakai duit. Betul. Gimana Bang Benny? Nah mungkin karena aku waktu itu kan selesai suci kan, baru ada kebimbangan ini kan. Jadi secara karir itu tuh udah lumayan ada sebenarnya. Walaupun tidak melambung tinggi ya. Tapi ada. Nah yang waktu itu membuat aku yakin adalah waktu itu tuh alumni suci itu selalu diundang di Super. Dari Super. Ya. Sekali sebulan minimal. Super gitu. Dan itu kan fee-nya lumayan untuk bayar kosan. Jadi aku mikir sambil mencoba yang lain, membuka pintu yang lain, paling enggak udah ada pegangan nih. Super dan segala macam ini udah cukup lah memberikan keyakinan. Jadi akhirnya aku coba. Dan aku tuh udah punya rencana juga. Jadi ada momen-momen galau juga setelah setahun gitu, kayak kok masih di sini-sini aja ya? Apa balik shifting? Iya, balik shifting ke kantor gitu. Bahkan sempat aku mikir untuk kuliah lagi. Karena aku juga punya mimpi untuk jadi dosen sebenarnya. Sempat juga. Jadi aku mikir, apa aku sambil S2 ya gitu. Sempat gitu. Cuman janganlah, udah ada Pak Irfan Karta Bang. Persona dosen. Tapi kan dia dosen jadi stand up. Kan yang stand up jadi dosen belum sih. Betul. Karena kita ini anak rantau ini ada tanggung jawab juga, bukan tanggung jawab sih sebenarnya, kayak
ngirim ke sandwich ngirim ke orang tua karena gak mikirin diri sendiri. Betul. Jadi kayak mikir kantor nih misalnya UMR aman nih, tapi kalau misalnya entertain ini kan belum pasti. Betul. Kan, makanya pasti mungkin Bang Bene juga ngerasain, aku ngerasain, teman-teman yang rantau juga pasti pernah ngerasain. Untuk resign apa kagak nih, shifting ke full time entertainment apa enggak gitu ya. Tapi menarik juga yang Bang Bene bilang tadi, ibaratnya kita daripada penasaran kayak yang bilang Bang Panji, mati tua penasaran, mending coba sampai mentok, nanti tinggal bisa shifting. Tinggal kalau kalah ya udah nyerah gitu kan. Daripada ada pemikiran kayak, aduh kenapa gak aku coba ya, kenapa gak aku coba kan. Itu mending kalah daripada nyesal. Bener. Kayak sepupuku aja ada kayak main idol kan. Teman Bang nongkrong di warkop dulu itu. Ngaku-ngaku. Walaupun dia tapi kayak seolah-olah Iya sih, misalkan di komedi waktu itu gagal ya jadi dosen kocak aja lah gitu. Pas mau absen. Mungkin aku jadi dosen TikTok itu yang bikin konten. Betul. TikTok. Ya dosen kocak sebatas pas mau absen kayak, kok kosong nih? Kebalik Pak, oh iya, gitu-gitu aja kan. Betul. Atau enggak yang bikin konten matematika mudah bukan? Nah, itu. Dosen kocak. Betul. Pak, kok kelas kita sepi hari ini? Kalau rame lanjut part 2. Iya, gitu aja. Gitu-gitu aja. Iya, betul. Iya. Sastra kamu kemarin alfa ya? Midinya mana? Nah gitu. Kan bisa lah, maksudnya lumayan mengisi hasrat berkomedi kan. Betul. Berkomedi ya. Aduh. Bagus tuh. Iya gitu ya. Nah tapi berarti lebih menyenangkan pekerjaan yang sekarang lah jelas ya dibandingin waktu di pabrik tadi Bang ya. Karena kalau orang yang gak cocok kantor di paksain kantor kan stres juga. Iya. Tapi kan kalau aku sendiri juga nggak bisa nggak bisa menduga gitu karena yang kulihat dari teman-temanku sekarang walaupun dia ngantor tetap aja tuh culture ngantor itu juga udah mulai shifting juga gitu. Jadi kayak misalnya nih teman-temanku banyak yang lulusan teknik industri yang kerja di Gojek, di segala macam. Startup tipis lah, Binback tipis lah. Jadi walaupun dia corporate tapi nuansanya circle-nya tuh pembawaannya tuh tetap menyenangkan aja gitu. Pasti jadi ada kejadian Bang Bene nelpon temannya teknik industri kan. Bentar ya Ben, lagi refill Coco Crunch gitu. Iya ada pas nelfon ada tok apaan tuh Ben? Biasa Ben main biliar di kantor gitu-gitu. Pasti ada. Ben bentar ya lagi asik main FIFA. Di kantor startup. Bentar ya GoFood Kopi udah datang. Nah itu. Kayak kalau dulu tuh kita dengar karyawan tuh kebayang orang pakai kemeja ada ID card. Sekarang kayak baju bebas aja bisa aja jabatannya sebenarnya udah ngeri sebenarnya. Bahkan ya shiftingnya itu kita ini karyawan gitu kan. Karena ada karya di dalam karyawan. Benar. Ya dan ya untuk jangan lupa juga untuk di follow Instagram MLD Spot dan Spotify MLD Podcast dan juga YouTube MLD Spot TV. Jangan lupa dinyalakan loncengnya. Nah menurut kalian berdua nih kayak lebih banyak yang karir shifting karena niat atau karena istilahnya aji mumpung gitu Bang. Kayak misalnya nyoba sesuatu nih, wah rame nih, udah itu dari digelutin sama dia gitu. Itu kan sah-sah aja kan dengan kayak gitu kan. Sah aja. Karena gini, menurutku sih tidak ada yang salah dari karir shifting ya. Karena sekarang tuh banyak sekali pekerjaan yang gak ada jurusan kuliahnya. Iya makanya harusnya TikTok lah harusnya udah ada jurusan sekarang. TikTok gitu atau jurusan kreatif apa. Minimal ekskul lah. Maksudnya daripada cuman sikap lilin ya pargoy lah, tolong lah. Maksudnya kan kayak pembaharuan lah, tolong lah. Iya. Kan gak gampang dance ngikutin Diskoria yang dicepetin kan. Orang juga harus tahu caranya gimana kan. DJ Bongbong remix gak gampang loh. Kan kalau ada jurusannya kan enak tuh. Tapi syaratnya mungkin good looking. Biar FYP. Kalau gak good looking mah gak ngangkat. Benar. Kita gak jamin gaji bulanan, yang penting masuk gitu. Biasanya gitu. Itu. Jadi kayak yang di startup tadi lah misalnya itu kan banyak sekali sekarang pekerjaan-pekerjaan yang
tidak ada jurusan kuliahnya. Sesederhana admin aja lah, admin sosmednya, corporate gitu. Benar. Itu kan gak ada jurusannya. Jadi ketika orang misalnya tiba dia kuliah ekonomi akuntansi, terus dia shifting jadi admin sosmednya perusahaannya. Bingung lagi dia. Ya memang pekerjaan yang normal aja gitu. Karena memang siapa yang mau diharapkan bekerja di situ. Iya sih. Ya, walaupun ada juga yang kayak misalnya ya, temanku anak elektro sekarang jadi teller di bank gitu-gitu. Jadi kayak gak sesuai jurusan. Iya. Iya. Tapi ya admin aja belum ada ilmu atau sekolahnya. Iya. Harusnya ada fakultasnya kan kayak. Ya kalau foto laut vitamin C captionnya anak-anak. Itu dia, harusnya kan betul. Ada yang ngajarin itu harusnya. Benar. Gitu kan. Ini kurang bagus pakai filter Paris tolong gitu-gitu. Gitu. Di IG, di story. Kayak yang rame kemarin kan ada sebuah instansi pemerintah nge-tweet tapi kualitas fotonya jelek banget kan. Buram gitu. Padahal itu instansi besar. Itu dia. Itu kan kayak bikin malu perusahaannya. Tapi waktu dia ngerekrut juga dia bingung kan. Ini itu dia, Bang. Syaratnya apa ya? Iya sih, benar juga. Bahkan ada juga Bang yang kualitasnya HD Bang. Tapi tampilannya tuh kayak poster tahun 97 tau gak Bang? Ini maksudnya anak DKP sekarang keren-keren ya. Ini kok masih lawas gitu. Bahkan ada ya yang nge-treat gitu kayak yaudah lu gaji gue deh. Ya gue aja yang ngerjain gitu. Dan dia ngasih contohnya dan menarik ya gitu. Gak kaku kayak pemerintahan tahu kan sendiri template-nya. Sini tokohnya, bupatinya segala macam, mama gambar rumah adat gitu. Iya, terus isi acara tuh dijelasin banget. Iya, sampai di flyer saya kan kayak yang gak usah sedetail-detail itu banget. Bilang aja talk show, udah gitu aja. Gak usah sedetail itu. Talk show jam udah, lokasi. Gitu aja. Ya itu dia ya, benar-benar pekerjaannya itu. Nah soalnya kan kalau misalnya si Aji Mumpung tadi, mungkin kita juga gak bakal kepikiran untuk shifting ke TikTok kalau gak ada FYP pertama yang kita alamin dulu gitu kan di TikTok. Jadi sebenarnya tuh Aji Mumpung juga gak kok kayak gitu. Kayak lu ngupload terus FYP satu nih bahas ini. Udah tuh kita terusin gitu ibaratnya. Aji Mumpung, mungkin Aji Mumpung kalau tiba-tiba kita jadi penyanyi kali. Atau mungkin tiba-tiba Bapak bikin kopi Jaksel. Atau kopi apa gitu. Jangan ngambil wave Bapak yang lagi rame gitu. Itu lebih ini ya. Karena kalau kita misalnya konten rame nih. Ya kita ikutin konten terus ya itu memang harus konsisten. Itu jadi emang bukan pekerjaan kita berarti ya. kalau nggak linear antara arah karirnya sama skillnya, nah itu baru Aji Mumpung itu ya. Menurut aku gitu. Kalau misalnya konten kita rame ya itu kita lakuin. Kalau emang itu bukan Aji Mumpung ya. Memang harus terus dilakuin. Iya. Kalau misalnya kayak artis bikin kue dulu gitu-gitu atau bikin koin gitu. Itu termasuk mungkin. Termasuk Aji Mumpung ya. Aji Mumpung. Iya. Aukaren nyanyi kan juga Aji Mumpung. Iya. Kecuali misalnya yang bikin kue itu tuh chef gitu ya. Itu Chef Renata mungkin masih oke lah. Nah itu kita masih masuk akal. Iya. Gue pernah waktu itu nemenin cewek beli kue artis di Bogor kan Bang. Antrian panjang banget, hampir 2 jam gue kan. Pas gue makan kayak enakan risol pasar Blok A dibanding ini gitu. Betul. Enakan kue cucur pasar pagi gitu. Iya makanya. Udah ada apa kayak ini cut box artis itu gitu. Ya bahkan kan sekarang udah banyak franchise itu yang artis yang jalanin ya memang orang kesana karena penasaran kan. Iya. Hanya datang sekali doang, selebihnya karena ya balik lagi kualitas yang menentukan. Iya benar. Kalau memang tidak enak ya udah nggak balik. Iya. Aji Mumpungnya karena namanya gede rame di awal. Kalau misalnya emang rasanya enak ya akan konsisten gitu. Betul. Itu dia. Kita nggak mungkin Aji Mumpung siapa tahu Bang Bene menjadikan rumah di Ngeri-Ngeri Sedap itu berbayar kalau mau foto itu mungkin Aji Mumpung. Iya. Aji Mumpung. Tapi ada ya Bang ya. Udah dipakai foto ya. Dipakai foto tapi belum minta bayaran. Iya maksudnya udah dicari orang. Gitu. Rumah biasa. Rumah aja nggak ada wisata. Rumah pinggir danau ribuan di sana. Iya. Nah, pernah ada tuntutan dari atas atau dari bawah nggak untuk coba hal baru? Misalnya atasan di manajemen misalkan, atau kalau dari bawah tuh misalnya dari followers gitu kayak Bang, lu coba bikin lagu dong gitu, atau lu coba bikin video tentang ini gitu. Kalau aku pribadi pernah kaos. Oh iya. Kadang ada Bang kayak bikin merch dong. Bener. Gitu. Bang bikin kaos gitu kan. Ya kepancing. Emang ada yang mau beli. Minimal 12 beli. Jadi nih kan biar solusin kan. Jadi ya udah akhirnya dapat premis atau insight dari
followers atau teman-teman yang komen itu. Iya sih. Jadi itu termasuk mungkin ya. Jadi kayak dia mengarahkan kita, oh iya juga ya bisa jadi peluang lain. Iya. Bener sih, kadang topik-topik untuk dibahas juga orang suka DM gitu ke kita kan. Bang bahas ini, bahas ini. Walaupun lebih banyak yang soto ya. Bang bahas ini dong, gini. Abang pernah gak kayak misalnya tiba-tiba, bang bikin film soal inilah gitu-gitu. Di DM gitu. Iya, kalau kayak gitu mah ada aja. Tapi kalau di film kan proses pembuatan dan segala macam itu kan panjang. Ribet gitu. Jadi biasanya begitu-begitu tuh tidak terlalu terpengaruh gitu. Karena ada banyak sekali faktornya, terutama soal produser dan investasi kan. Jadi ketika misalnya followers ngomong begitu mah nggak ngaruh apa-apa, kecuali dia bang bikinin film ku biayain gitu. Itu beda cerita. Itu beda cerita sih. Mungkin berpengaruh gitu. Betul. Agak beda sih. Berarti beda sama konten kreator. Kalau konten kreator malah ada yang 80% dia kontennya itu dari ngejawabin pertanyaan. Iya, apalagi di TikTok sekarang penonton bisa gitu-gitu, apa followers. Benar. Perkara balas komen aja bisa jutaan. Aja bisa lucu jutaan gitu. Giliran yang kita niat bikin malah kok 14.000 yang nonton gitu. Benar. Kayak gitu ya. Aku juga termasuk gitu awal ada ngasih pertanyaan, aku jawab itu lumayan FYP. Walaupun aku filter, masa ada yang bang sapa dulu pakai VT, yang ngapain? Nanti konten fitku cuma nyapa-nyapa orang buat apa? Iya. Banyak gitu mainnya. Betul. Tapi memang rata-rata misalnya public figure atau orang yang bekerja di dunia kreatif tuh nggak cuma satu bidang doang sekarang bang. Kayak misalnya penyanyi tuh main film juga gitu, komedian bikin konten juga gitu. Betul. Dan kayak di luar negeri stand up kayak misalnya ya Louis C.K. nggak punya akun TikTok kan gitu, maksudnya dia stand up aja gitu. Iya, tapi kan dia punya Circle K. Enggak. Kalau di Bali masih jual bir. Masih jual bir. Iya, tapi juga. Ya. Nah itu kenapa tuh menurut kalian? Menurutku sih sebenarnya itu tuh semuanya itu semua lahan pekerjaan itu karena ada irisannya gitu. Karena masih berpengaruh skill dan ininya ya, linknya ya. Dan semua bidang pekerjaan tadi ini sedetail-detail itu tidak ada kuliahnya lagi-lagi. Jadi tidak ada hierarki yang jelas untuk masuk ke sana. Oke. Ya kan kayak misalnya penyanyi terus dia jadi acting, tidak ada yang kayak Oke, kalau orang mau jadi aktor dia harus sekolah ini gini. Jadi semua orang bebas mencoba kan. Iya. Dan ada irisan di sana. Misalnya kalau nyanyi orang butuh kepercayaan diri, butuh gerak tubuh, butuh menguasai panggung. Dan ilmu ini kan ketika acting dia bisa pakai kan. Iya. Jadi ada irisan-irisan itu yang akhirnya membuat ketika shifting gitu tuh tidak dari nol, bukan gelas kosong dianya. Oke. Bukan mulai dari awal lagi, sebenarnya. Tapi misalnya Bang Bene, misalnya kayak aku kan masih banyak beririsan juga. Misalnya kayak konten kreator, tapi aku masih stand up juga. Betul. Terus masih, ya tadi itu buat lagu, buat konten tuh nge-rap masih. Nah, kalau Bang Bene apa fokus sudah di nulis aja sekarang? Nah itu juga yang maksudnya kalau aku tuh dari awal tuh tidak pernah menutup apa yang bisa terjadi selanjutnya gitu. Jadi ketika aku masuk jadi penulis skenario itu, gak pernah punya cita-cita jadi sutradara. Tapi ketika akhirnya menulis skenario film, terus disuruh untuk mencoba menjadi komedi konsultan, dan aku lihat ternyata sutradara itu pekerjaannya begini. Terus akhirnya aku melihat dan mempelajari, kalau sutradara itu tugasnya gini, kalau ngomong gini. Nah begitu next dibilang mau jadi sutradara enggak? Ayo kita coba gitu, karena udah ngelihat gitu. Nah begitu waktu jadi sutradara ngelihat lagi, ternyata produser tuh kerjanya begini, kerjanya begini lagi. Dan segala macam, terbuka lagi pemikiran. Jadi begitu ditarik mau coba jadi produser enggak? Ya udah kita coba gitu. Jadi nggak ada cita-cita, tapi nggak menutup kemungkinan yang ada gitu. Karena lagi-lagi tadi tuh satu dengan yang lain tuh selalu beririsan. Jadi misalnya ya nanti kan ini sekalian misalnya kayak kamu misalnya kan di TikTok. TikTok Bang. Anggaplah 2-3 tahun lagi muncul lagi aplikasi baru. Betul. Yang misalnya CGI gitu yang kita tidak jadi kartun gitu tapi bikin konten. Nah itu kan udah mulai ada tuh yang kesana arahnya. Metaverse gitu. Iya itu kan ada irisan lagi kan soal konten, walaupun yang sekarang bukan lagi diri sendiri. Betul. Bikinan gitu. Betul sih. Yang penting ada irisan. Dan selama ada irisannya jadi nggak mulai dari nol lagi sebenarnya. Karena udah ada ilmunya. Iya enaknya itu kita udah punya dasarnya. Iya. Kita pernah bilang juga kan waktu itu kayak Sas nih pokoknya
kalau udah sosmed baru kita harus jadi founder di awal. Itu dia. Harus jadi senior kita di situ gitu kan. Bener. Makanya kalau aku ditanya, Sastra sebenarnya apa? Panggilnya konten kreator. Gitu. Karena kalau tergolong di TikToker kadang kayak Bang Beno bilang. Ada yang lain, ya hilang dong. Kan dulu ada seleb As FM loh. Ya, sekarang udah hilang ya. ASFM udah gak ada. Ada yang rame kemarin apa? Berapa hari itu yang nanya-nanya? NGLBio. Belum ada selebnya tuh ya? Belum ada selebnya itu. Udah hilang duluan. Ada seleb ini yang terbaru Bang. Junidam. Enggak. Ada template di foto-foto sebulan kita kumpulin. Kita taruh satu postingan gitu. Itu juga belum sempat ada selebnya tapi udah hilang. Apa Clubhouse. Oh iya, Clubhouse belum. Belum ada selebnya udah hilang. Iya. Udah banyak tuh CEO of apa aja. Itu dia. Ini lingkungan startup nih gue pikir kayak gitu kan. Itu dia CEO semua di sana. Iya, itu dia tuh. Iya, benar-benar. Jadi memang mungkin kita mulai dari nol kalau shiftingnya ke yang gak ada irisannya kali Bang ya. Misalnya kita dari misal kalau dari stand up ke tadi ghostwriter kan ada irisannya kan. Jadi pasti gak dari nol. Tapi siapa ya Bang misalnya di lingkungan kita stand up ini yang memang jauh sekali irisan. Misalnya contoh kayak acting itu kan masih beririsan. Kita stand up juga perlu. Stand up irisan. Kalau yang Bang Hifji yang nyanyi itu di luar gak ya? Nyanyi tapi masih juga beririsan ya, mic juga. Penampilan masih. Tetap performing. Apa yang ya lu misalkan perenang gitu. Itu tuh siapa? Gak beres kayak berenang kocak gak berfungsi kan. Dia stand up oh ada. Paling shifting kantor gitu yang kayak gitu sih. Iya. Kantor. Betul. Apa tadi lu? Ada anak Bekasi, Bang Adit. Kalau sekarang jadi coach running. Nah, dia sampai ke Jerman loh. Jadi dulu dia sampai ke Jerman. Sampai ke Jerman dia tapi dia lari emang. Lari ke Jerman. Gak naik pesawat. Untuk membuktikan nih gue bisa nih menjadi coach gue. Gue kesini lari. Oliver Kahn pun belum tentu pernah dia bilang kan. Betul banget. Iya, nah itu tuh mulai dari nol tuh menurut gue. Mulai dari nol. Karena menjadi coach running kan skill lu gak kepake. Betul. Skill lu kan. Walaupun ada kemampuan delivery di sana ya, public speaking. Melatih masih pakai delivery sih. Betul. Kalau Bapak sendiri ada gak kira-kira yang mau pengen shifting ke jauh banget di misalnya jadi apa? Apa ya? Misalnya entrepreneur itu jauh. Entrepreneur masih kepake menurut gue branding gitu-gitu kan, bikin video promo gitu-gitu masih kepake. Iya. Coach dari olahraga tuh jauh banget sih sebenarnya. Iya sih. Tiba-tiba jadi atlet pon kan agak jarang ya. Itu dia. Betul, selama ini open mic kok jadi open apa? Itu iya. Berarti shifting tuh mulai dari nol ketika nggak ada irisannya. Gak ada irisannya berarti. Gitu. Kayak Oki kali ya. Bang main bola tiba-tiba ke stand up. Kan lu skill jaga gawang gak kepake di stand up. Gak mungkin dia lagi stand up. Tepuk tangan dulu semuanya. Gak ada. Enggak. Kayak Oki kali ya. Iya. Oh iya benar-benar dari shiftingnya besar tuh kan. Besar. Iya sih. Tapi dari stand up ke yang berubah jauh sih jarang ya. Jarang. Mikir-mikir lagi nih soalnya ya. Aktor, penulis masih beririsan. Masih beririsan banget. Dan itu salah satu plus kita kan. Iya, jadi kita bisa nulis, bisa acting, bisa apa gitu. Iya. Nah kalau tantangan yang lu rasakan ketika shifting tuh apa? Mungkin kalau lu dari resign tadi mungkin. Iya, dari lu resign, tantangannya apa aja tuh? Tantangannya yang pasti pertama nanti untuk ketemu calon mertua gitu. Karena saya belum pernah ada di posisi yang lagi freelance sekarang ketemu calon mertua. Kalau dulu kan masih kantoran kan orang ditanya dia nggak tahu padahal UMR nih tapi punya lanyard dia ini calon nama ini kok gitu. Jadi itu sih tantangan saya nanti ke depannya. Iya kayak misalnya calon mertua ya. Calon mertua. Ya, pacar kamu kerja apa? Startup gitu enak kan. Nah, kalau lu sekarang misalkan ditanya calon mertua kayak Sastra kerja apa kamu? Kan kayaknya mau jawab konten kreator kayak kurang banget gitu. Mau bilang kayak penulis apa? Penulis TikTok gitu kan. Bingung. Padahal kamu tulis TikTok katanya. Iya, penulis TikTok. Beneran di TikTok. Bener juga sih. Walaupun yang didapatkan lebih sebenarnya kan daripada kantoran tadi. Tapi untuk dijelaskan aja. Tadi. Jadi karena dia jadi susah sombong di arisan. Itu dia. Karena susah. Itu dia. Lihat tuh calon menantu saya kerja di TikTok. Oh joget-joget dia Pak. Itu stigmanya masih kencang banget itu masalahnya tuh. Iya sih itu tantangannya. Tantangannya itu sama tadi ya itu untuk bisa ya tinggal makan itu kan harus aman dulu gitu. Karena kan
nulis punchline dalam keadaan perut keroncong itu sangat tidak baik ya, sangat tidak. Bener. Itu sih tantangannya. Iya. Lo apa Bang Ben ya? Waktu lo baru awal-awal gitu ya? menyutradarai mungkin apakah ada tantangan-tantangan ya aduh di stand up gak hari nih gini-gini nih misalkan gitu kali ya ibaratnya. Iya. Ini sih mungkin karena kan ini peralihannya kan karena itu tadi adanya kesempatan, adanya koneksi gitu kan. Jadi secara hierarki aku itu tuh berhadapan dengan orang-orang yang menjalankan karirnya level by level, pelan-pelan dari bawah gitu. Jadi bagaimana membuat orang-orang ini yakin kalau aku bisa melakukan ini bukan karena aku dikasih melakukan ini gitu. Jadi antara dikasih sama bisa itu kan dua hal yang berbeda. Jadi kayak meyakinkan, misalnya kalau kayak jadi sutradara gitu, meyakinkan semua kru ini untuk mendengarkan kalau aku memang ngerti jadi sutradara gitu. Bukan karena aku temannya Ernest. Iya, itu susah. Walaupun ada yang memang bantuan itu. Tidak menutup. Tidak menutup memang ada privilege itu. Tapi kan niatnya tidak sekedar jadi sutradara karena temannya Ernest, tapi memang temannya Ernest dan bisa gitu. Iya, karena kalau dari link dong nggak mungkin ya kalau gitu mending ya teman SMP Ernest juga bisa dong bikin film ibaratnya kalau kayak gitu. Iya. Jadi tantangannya meyakinkan atau memberikan bukti kepada orang-orang sekitar ini yang mereka menjalankan karirnya dari hierarki bahwa aku itu memang layak untuk mendapatkan job ini gitu. Takutnya ada ya campers nyinyir kan kayak ini sok bosi banget bener kenal Ernest aja gitu kan. Bukan Prakasa nama belakangnya gitu. Batak modal Cina ini. Batak modal Cina betul. Nah itu mungkin salah satu privilege namanya ya Bang ya. Privilege. Makanya aku kadang orang-orang bilang kan, anak privilege segala macam. Ya bapakmu kemana gitu ya maksudnya ya masa salahin bapaknya kaya kok dimarahin ya itu adalah kerja keras bapaknya selama muda, anaknya bisa punya mobil dari SMP. Jangan iri, makanya kita yang harus kayak gitu ke anak kita nanti kan. Dan Ernest kan juga nggak semua teman sama Ernest jadi sutradara semua gitu kan. Iya, pasti punya teman akuntan juga ada. Tapi yang paling jelas sih memang harus diakui tidak semua orang startnya sama gitu. Itu benar. Tapi juga tidak semua orang finishnya akan sama. Jadi misalnya ada orang start duluan nih, ada orang start dari belakang. Tapi kalau kita tidak giat juga, tidak tekun, nanti yang belakang ini ngejar. Itu dia. Beda di startnya ya. Iya. Bener yang Bapak bilang tadi, nggak semua teman ko Ernest itu ada yang jadi sutradara. Denny Gitong jualan ramen kan, maksudnya beda tetap. Iya benar. Iya. Nah, tapi kan kayak di dunia hiburan tuh bentuknya dan bakat-bakatnya kan baru-baru terus gitu. Kayak om gue pernah bilang kayak dia ngelihat Gordon Ramsay aja tuh masih aneh sampai sekarang. Karena ibaratnya dia bilang kayak dulu zaman om muda koki terkenal tuh aneh loh gitu. Koki tapi sedunia tahu gitu Bang. Kalau di zaman dia bilang itu tuh cuman punya pemain film sama penyanyi. Kata dia gitu sama presenter gitu. Dia ngeliat Koki Tenar tuh masih aneh. Nah kalau sekarang kan ya di TikTok apalagi siapapun barista bisa terkenal gitu kan. Terus lawyer, dokter bisa terkenal gitu kan. Nah itu menurut lu akan semakin inilah ya gak sih? Lama-lama ya lebih siapapun lagi. Bisa terkenal ya. Apapun ya. Bener. Malah makin banyak pekerjaan lain tuh makin menarik sih. Kayak teman kita Obi, dia bikin konten tuh Bang, ocehan debt collector. Jadi kontennya tuh narik duit, nagih ke gedung-gedung kayak gitu. Itu premis yang gak kita punya gitu. Menarik gitu. Dan yang sebel ini Bang, Obi kan kombut sama kita waktu itu diskusi kan, TikTok bikin apa? Kita bilang, lu bikin konten-konten debt collector aja bla 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 bla. Terus dia, oke ntar gue bikin. Nah pas dibikin, akunnya namanya ocehan debt collector. Maksud gue segmennya aja gak usah dari identitas lu itu beneran debt collector gitu kan. Tetap Obi mesak aja. Tetap nama-namanya ocehan debt collector. Jadi kan gak enak ngegaisin, halo Kak ocehan debt collector berapa rate-nya kan kurang bagus. Dan akhirnya ada yang DM dia buat dia nagih utang beneran gitu kan. Asli. Dapat job Bang. Bisa nagih di Bandung gak Bang, nanti fee-nya sekian.
Karena dia satu video langsung FYP kalau nggak salah. Satu video langsung FYP. Langsung jutaan kan. Karena ya itu tadi di TikTok belum ada yang kayak gitu. Iya. Belum ada yang kayak gitu. Siapa sih yang punya premis debt collector dan komedi gitu. Itu dia. Jarang. Sangat menonjol jadinya kan. Itu Ocean Debt Collector. Itu pas gue ngeliat itu sih yang gue, wah bingung sampai nama aja dong. Bener. Segmen aja gitu. Bahkan kan ya pengusaha dokter, dentis, kecantikan segala macam sangat ngebantu tuh dari TikTok atau Instagram. Jadi menaikkan ini mereka kan engagement. Jadi orang bisa tahu ya tanpa endorse segala macam. Itu pentingnya sosial media sih. Jadi kayaknya gimana? Kayak dia bilang tadi kan kalau zaman dulu yang terkenal tuh kan cuman pemain film, penyanyi gitu. Karena zaman dulu tuh yang menentukan siapa yang bisa terkenal tuh kan ada orangnya gitu kan. TV, radio. Betul. Sementara sekarang adanya YouTube, TikTok, Instagram, semua orang bisa menentukan dia pengen terkenal atau enggak gitu. Jadi tidak ada lagi yang menentukan. Semua orang bisa pengen terkenal masing-masing. Jadi akan ada memang orang-orang terkenal dari profesi masing-masing gitu. Betul. Kalau mau menggarap yang belum digarap orang, banyak banget tuh yang belum gitu. Jadi kayak misalnya tadi debt collector itu belum ada kan. Ada Bang. Bahkan ada lagi. Tukang mandi lumpur terkenal itu cuma itu kan gak kebayang untuk orang zaman Elvis gak kebayang kok mandi lumpur terkenal gitu. Banyak duitnya mandi lumpur. Dia kan pasti mungkin orangnya suka mandi. Terus dia pikir kalau suka mandi ini jadi konten ngapain ya gitu. Lumpur lah mandi lumpur. Bahkan kan ikut TikTok tuh kan, bahkan kalau tadi kan mungkin debt collector masih pekerjaan lah. Kan karena orang cuma menceritakan film gitu, kayak film itu sampai part 5 FYP semua, terus ada mungkin gitu diundang-undang ada endorse masuk, kan dia cuman kerja lu apa gitu. Kayak nyeritain film ke depan kamera gitu kan zaman dulu. Zaman dulu zaman dulu TV mana mau menayangkan begitu. Benar. Itu dia tuh. Ada caption yang skip spoiler gitu-gitunya, ada gitu-gitunya. Walaupun nggak tahu kalau Bang Bene kan, aku pernah lihat juga salah satunya yang ngeri-ngeri itu FYP tuh gara-gara ada orang yang ini guys film terbaik tahun ini gitu-gitu. Menurut Bang Bene itu gimana? Itu sangat satu ekosistem yang membantu abang juga atau sebenarnya kayak aduh ini gitu. Kayak TikTok itu tuh ya memang pedang bermata dua gitu. Jadi kayak kami memang dengan sadar waktu promosi menggunakannya untuk promosi gitu. Tapi kan ada banyak sekali apalagi di Indonesia kan orang-orang yang belum teredukasi dengan baik gitu soal hak cipta dan segala macam. Jadi ketika kita bikin konten dan FYP promosi ada orang-orang yang merekam adegannya. Jadi spoiler kan. Itu. Dan ini juga FYP gitu. Tapi ada ini juga menyebabkan dilema sendiri karena banyak juga di komennya yang karena nonton ini jadi pengen nonton ke bioskop gitu. Jadi secara diri sendiri pun bingung ini sebenarnya gimana ya cara menanggapinya gitu. Ini apakah ini pembajakan atau free marketing gitu kan. Nah itu yang susah gitu sih. Kayak ini kan ya layangan putus dulu ibaratnya. Betul. Kalau kita nggak main TikTok juga nggak kepikiran untuk nonton sinetron. Asli. Kita tahu layangan putus gara-gara orang parodiin, bikin tren. Iya. Dan kita jadi penasaran, mungkin banyak juga tuh yang jadi download apa segala macam, jadi subscribe kan. Benar. Tempat yang layangan putus itu. Bahkan Kapoka dia full sampai Desember gara-gara film itu kan. Iya. Sampai tourism naik. Iya. Memang gitu sih. Ya sosmed sekarang tuh udah luas banget. Luas banget. Walaupun sosmed terbaik masih Instagram MLD Spot kalau buat gue. Dan juga sangat Spotify-nya MLD Podcast. Dan juga YouTube-nya MLD Spot. Betul. TV. Jangan lupa dinyalakan loncengnya. Nah tapi untuk Sastra dan Benedion, lu masih ada gak target dalam karir yang belum kecapean tapi lu pengen gitu nyampe ke situ? Ada sih. Ada yang pasti. Yang pertama itu pengen bikin stand up tour lah. Tour ya, iya. Itu masih menjadi kayak kita belum pernah ya. Belum pernah stand up tour satu, terus ya makin tetap konsisten lah. Maksudnya kan ada yang bilang musiman segala macam, ya tetap ada lah di situ. Terus bisa bermain film salah satunya juga. Terus ya tetap inilah, tetap muncul lah
Iya, gitu. Bikin film mungkin si Paling the Movie mungkin lo bikin kan. Si Paling kayak baru opening langsung ngetok-ngetok lensa. Ngapain nih gitu. Ke penonton langsung Mas gue kan. Agak bubar langsung penonton. Udah bayar kami. Experience yang. Film pendek sih. Karena kalau 90 menit kayak gitu capek sih ngelihatnya, dimarahin 90 menit. Dipretelin 90 menit. Capek sih. One take lagi gitu. Nonton bioskop sendirian gak kayak gitu bro. Udah gitu udah lu tetap portrait kayak gitu. Jadi bioskop tuh ya udah kosong kiri kanannya gitu. Kanannya kosong. Iya itu. Lu apa Bang Benny? Ada yang belum kesampaian? Kayaknya aku tuh memang bukan tipe orang yang punya planning jelas sampai sekian tahun ke depan. Apa yang ada depan mata aja. Jadi kalau kayak sekedar keinginan mah ada. Kayak misalnya kan kayak dulu waktu aku pengen bikin ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi kayak ketika kan itu kan prosesnya panjang dan ada beberapa produser yang nggak mau gitu nolak. Dan ketika ditolak ya udah. Nanti aja tunggu ada yang mau gitu. Nggak yang kayak pokoknya harus tahun depan harus nggak kayak gitu. Jadi kalau aku kayak menjalani hidup ke depan aja. Kesempatan yang ada kerjakan. Kalau kayak mimpi-mimpi gitu ya di keep aja. Kalau belum dapat kesempatannya di keep. Nanti kalau memang itu mimpi layak dinyatakan, dibikin jadi kenyataan mah pasti ada kesempatannya gitu sih. Jadi jalani santai aja. Bahkan itu 8 tahun yang lalu abang udah punya premisnya ya? Udah. Udah lama. Jadi ketika dibikin udah jadi terus ditolak-tolak ya udah nggak apa-apa. Sampai nanti ada yang mau. Sampai ada yang mau. Atau diri sendiri mungkin. Pokoknya kejadian aja gitu. Iya. Jadi mimpi yang jauh pun juga sebenarnya relevan untuk kita keep dulu. Sampai nanti gitu kan. Mimpi yang jauh pun masih bisa diraih. Mungkin karena tadi Bang Benny beli Alexandria yang ada jauh mimpiku-nya. Jadi gak tanpa lu sadar Bang. Tanpa lu sadar ternyata ngeresep tuh ke otaknya Bang Benny gitu. Tapi itu juga bukan selalu cara yang benar. Maksudnya kalau orang yang punya mimpi detail banyak juga yang berhasil gitu. Jadi memang cara orang beda-beda. Iya sih. Benar. Ada ilmu law of affirmation kan. Apa yang ditanam nanti kejadian. Ada juga orang yang bikin wishlistnya itu sampai 5 tahun lagi harus apa. Ada orang yang kayak gitu dan tercapai. Benar. Salah juga gitu. Kayak orang yang pengen tampil di OVJ tadi tapi ke PVJ itu ada. Tapi kau kan udah ke lapor Pak kan. Itu kan lapor Pak kan penggantinya OVJ. OVJ zaman sekarang lapor Pak. Berarti sebenarnya udah jadi kenyataan. Terima kasih Tuhan. Dompet saya ternyata ada gunanya. Itu dia. Iya gitu ya. Oke, terima kasih Bang Benny dan Sastra. Jangan lupa untuk ikutin terus MLD Podcast di Spotify. Follow Instagram MLD Spot dan subscribe YouTube MLD Spot TV. And get yourself inspired by MLD Spot.